Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Nur Fatmarini dari Prodi Pendidikan IPA kelas A Universitas Tidar Magelang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak benda pada bidang licin dan bidang kasar dengan menggunakan aplikasi Scratch. Yang pertama ada gerak benda pada bidang licin. Kita buka proyeknya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari simulasi yang saya buat mengenai gerak benda pada bidang licin. Sebelum memulai simulasi, seperti biasa, kita harus menentukan variabel yang akan digunakan pada simulasi ini. Di sini variabel yang saya gunakan ada gaya, percepatan, massa, kemudian ada waktu, ada kecepatan awal, ada titik awalnya yaitu x0, kemudian titik akhir atau jarak akhir yaitu xt, dan ada y. Kenapa y-nya hanya y saja, tidak y0 atau yt? Karena pada gerak benda di bidang licin ini, y-nya itu tidak mengalami perubahan posisi. Di sini rumusan yang saya gunakan ada f-nya yaitu 20, kemudian massanya 4. Percepatan itu diperoleh dari gaya dibagi massa. Ini sesuai dengan rumusan F sama dengan M kali A. Selanjutnya ada waktu. Waktunya saya buat 0, itu adalah waktu awalnya, karena benda berada dalam posisi diam. Kemudian x0 atau titik nolnya adalah min 185, y-nya itu min 96, dan kecepatan awalnya yaitu 5. Kemudian motionnya ada go to x dan y, x-nya itu x0 dan y-nya itu y. Karena ini berada di titik awal nanti di sini. Kemudian ada rumus untuk mencari xt. Xt itu dicari dengan menggunakan rumusan sesuai pada gerak benda di bidang licin. Ada xt sama dengan x0 ditambah v0 dikali t ditambah setengah dikali at kuadrat. Kemudian motion lagi go to x, t, dan y. Y-nya tidak berubah, sedangkan xt-nya berubah karena ini bergerak pada sumbu x. Kemudian ada change t atau ubah t sebesar 0,3. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini terlihat jarak antar titik ini berubah, yaitu menjadi semakin jauh atau semakin melebar. Akan tetapi meskipun jaraknya ini berubah, tetapi waktu tempuhnya sama, yaitu sebesar 0,3. Waktu tempuh antara titik-titik ini sama. Perubahan jaraknya ini menjadi semakin jauh sebab tadi di awal ada kecepatan awal dan mengalami perubahan percepatan atau mengalami percepatan sehingga jaraknya akan semakin jauh. Nah, di sini diperoleh xt-nya itu sebesar 235. Ini hasil dari xt dari rumusan ini. Selanjutnya, saya akan membuka mengenai simulasi pada bidang kasar. Saya buka proyeknya terlebih dahulu. Nah, pada bidang kasar dan bidang licin itu terdapat perbedaan, di mana pada bidang licin itu tidak ada koefisien gesek atau gaya geseknya. Sedangkan pada bidang kasar itu ada. Di sini variabel yang saya gunakan itu sama, hanya saja ditambah ada koefisien gesek kinetis dan ada gaya gesek. Nah, untuk percepatannya itu berbeda. Karena tadi di bidang licin hanya dari gaya dibagi sama massa. Nah, di sini gaya itu harus dikurangi dari gaya gesek kinetisnya terlebih dahulu baru dibagi massa. Untuk mencari gaya gesek kinetis, di sini menggunakan koefisien gesek kinetis dikali massa dikali gravitasi. Di sini ada gravitasi. Selanjutnya, untuk rumusan xt-nya itu masih sama dengan yang tadi. Kemudian kita jalankan saja. Nah, titik-titiknya itu juga semakin melebar antar di sini rapat, sangat rapat, kemudian meregang, melebar, dan sangat melebar. Waktu tempuhnya itu sama, tetapi
jarak yang ditempuh itu semakin jauh karena tadi ada kecepatan awal dan ada percepatan. Di sini diperoleh xt-nya yaitu sebesar 231,64 dan fk-nya itu ada 8. Fk itu diperoleh dari koefisien gesek kinetis ini tadi. Kemudian percepatannya diperoleh sebesar 8. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.